Oke, sekarang dasarnya, argumennya. Mengapa sih manusia itu kok tadi saya sebut di antara kodratnya adalah kodrat kebersamaan. Jadi memang manusia itu secara fitrah tidak mungkin hidup sendirian. Meskipun seperti minggu lalu ada orang yang dorongan jiwanya ingin menyendiri saja, tapi faktanya sulit orang hidup sendirian. Saya bisa itu Pak berbulan-bulan sendirian. Iya, tapi kamu tidak ngitung kontribusi orang terhadap dirimu dalam kesendirianmu. Meskipun tidak langsung itu banyak. Kamu makan misalnya, saya makan ya masak sendiri. Apa kamu nanam padi sendiri? Apa kamu melihara ikan sendiri? Apa minyaknya kamu buat sendiri kalau pas goreng ikan? Apa kamu tidak bisa? Tidak mungkin kalian hidup sendirian memenuhi kebutuhanmu 100%. Kecuali kamu pergi ke hutan misalnya, tidak pakai baju. Atau kamu pakai baju bikin sendiri dengan cara seperti apa yang sama sekali koyok Tarzan, itu mungkin bisa. Tapi kan tidak mungkin kita begitu. Kamu bisa ngayal, bisa Pak, kalau saya mau saya bisa saja. Iyalah dalam pikiranmu, dalam prakteknya kan tidak. Pasti kamu butuh dukungan orang lain. Bahkan pandanganmu bahwa menyendiri itu lebih baik mungkin juga hasil ide atau pikirannya orang lain yang kamu cerna terus kamu pilih. Mungkin juga pengaruh lingkunganmu sebelumnya. Jadi tidak mungkin orang itu sama sekali tidak bersentuhan dengan pengaruh orang lain dalam dirinya. Kalau dalam ilmu sosiologi, akarnya sosialitas manusia itu ada 4. Kenapa sih manusia itu pasti butuh orang lain? Yang pertama, karena manusia itu terbatas. Tidak ada orang yang bisa segalanya untuk memenuhi segala jenis kebutuhannya. Karena kita ini kan multidimensi hidup kita. Dan tidak mungkin secara sekaligus kita menguasai semua hal dalam hidup kita. Mungkin ada yang pinter masak tapi tidak pinter potong rambut misalnya. Tidak pinter jahit baju. Ya kalau ngomong sih pinternya luar biasa, tapi begitu masak atau main game atau dia tidak bisa. Yang pinter sekali main game disuruh ceramah ya tidak bisa. Yang ada banyak yang kita tidak bisa. Kita itu sangat terbatas. Sementara fungsi-fungsi dan dimensi hidup kita luas, yang tidak semuanya bisa kita cover. Di situ kita perlu orang lain. Bayangkan di lingkup saya ini saja, itu berapa puluh orang yang terlibat, tidak harus di kalian. Di sekitar kita ini saja. Ada laptop, ada mikrofon, ada teh, ada cangkirnya, ada aqua. Berapa banyak perusahaan di 1 meter kali 1 meter sekitar saya ini yang terlibat. Satu perusahaan melibatkan berapa ratus atau berapa ribu orang. Misalnya ini laptopnya merek Compaq. Saya tidak tahu masih hidup apa enggak laptop merek Compaq misalnya. Hari ini perusahaannya berapa ribu orang kerja untuk bikin ini, mikrofonnya. Yang jahit taplaknya ini siapa kemarin sampai bisa taplak kecil kayak gini. Itu tidak mungkin bisa sendiri ya. Bahkan saya sendiri saja mungkin bajunya, celana, merek, HP yang saya bawa dan lain sebagainya itu kontribusi dari sangat banyak orang. Kita itu terbatas, makanya manusia itu tidak pantas sombong. Tanpa bantuannya orang lain kamu bukan apa-apa. Tapi kan uang saya banyak Pak, bisa, iya loh uangmu banyak kalau orang lain tidak berkontribusi
membantu mewujudkan keinginanmu, uangmu tidak ada gunanya. Kalau tidak ada orang yang siap kerja untuk memproduksi laptop, meskipun uangmu banyak, tidak akan uang jadi laptop. Jadi manusia itu terbatas. Yang kedua, manusia itu banyak hal yang dia tidak mampu. Ada orang yang multidisiplin, ilmunya banyak, tapi seluas apapun ilmunya orang, pasti ada bidang yang dia tidak mampu. Sampai mengklaim, Pak, saya itu Pak, fisika bisa, matematika bisa, kedokteran bisa, macam-macam bisa. Tapi pijet bisa enggak sampean? Kalau bisa pijet ono aku. Ini bisa enggak? Itu bisa enggak? Mesti ada banyak yang enggak bisa. Nyukur bisa enggak? Rebahan mampu enggak seharian? Kalau saya mampu, sampean mesti enggak mampu. Banyak hal yang malas-malasan berminggu-minggu mampu enggak sampean? Kalau saya bisa, mungkin sampean enggak. Ada banyak hal yang kita enggak mampu. Nah, yang ketiga, karena kita terbatas dan ada banyak hal yang tidak mampu, pasti kita itu makhluk yang tidak sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan yang terakhir, langka. Itu manusia itu tidak selamanya ada. Dan unik, setiap orang itu langka, unik. Kita hidup di dunia ini mungkin tidak ada yang, mungkin era-era ini ya yang lebih 100 bisa dihitung dengan jari. Kita bisa sampai 60-70 itu sudah luar biasa hari ini. Dan itu sangat singkat sebenarnya. Itu yang disebut kelangkaan. Nyari yang kayak kalian lagi sudah tidak ada. Kalian itu edisi terbatas. Setiap orang itu unik, langka. Loh, karena kita itu unik, yang lain juga unik, dalam keunikannya masing-masing itu kita saling membutuhkan. Ini secara fitrahnya. Dalam prakteknya juga begitu. Karena fitrahnya seperti 4 tadi, akhirnya apa? Ada fitrah kita saling perlu, saling butuh dengan yang lain. Dorongan saling membutuhkan. Kemudian ada lagi dorongan untuk saling belajar. Manusia itu tidak seperti binatang. Binatang itu dengan instingnya bisa utuh sebagai dirinya. Kalau manusia tidak bisa. Sapi itu lahir tidak berapa lama dia akan sempurna dalam tanda petik sebagai seorang sapi. Sebagai seekor sapi yang utuh kesapiannya. Kalau manusia kemanusiaannya. Loh, tapi kalau manusia tidak bisa, dia harus belajar. Ada banyak hal yang harus kita belajar pada sekeliling kita. Cara berkomunikasi, cara bicara, cara berinteraksi. Untuk berjalan saja manusia itu kan tahunan. Padahal ini kan sebenarnya psikomotorik yang otomatis saja harusnya bisa. Tapi itu kan harus belajar lama, sampai 3-4 tahun mungkin biasanya baru lancar berjalan, bisa lari. Bayangkan kuda itu lahir tidak lama dia sudah bisa lari-lari seperti bapaknya. Kalau manusia tidak bisa, lama harus digendong dulu, tidak ada fase ngesot, merangkak, dan lain sebagainya. Itu manusia, maka dia perlu belajar. Itu yang membuat kalau dalam Islam kan tolabul ilmi faridotun, mencari ilmu itu fardu sifatnya, wajib. Kenapa? Kalau orang tidak mau lagi belajar, ya dia sulit memenuhi dirinya dengan kualitas-kualitas yang sebenarnya sudah ada dalam dirinya. Makanya saya sering menyebut manusia itu paket potensi. Dirinya itu isinya banyak sekali potensi-potensi. Untuk mengaktualkannya, belajar, nambah ilmu. Baik, ya alhamdulillah teman-teman malam hari ini masih sadar untuk belajar.
Meskipun ngaji kita malam hari ini barengan dengan sepak bola. Pikiranmu mesti bercabang-cabang. Tidak apa-apa, cuma persahabatan. Nanti dilihat gulunya saja, biar tidak jengkel. Baik, jadi ada dorongan untuk untuk saling membutuhkan dengan yang lain, dan dorongan untuk belajar, serta dorongan untuk berinteraksi. Tidak mungkin kita tanpa interaksi dengan yang lain. Selain itu, yang menggerakkan hidup kita juga, membuat hidup kita jadi dinamis, adalah pandangan kita terhadap orang lain dan pandangan orang lain terhadap kita. Meskipun kita, Pak, saya tidak akan mau terpengaruh oleh pandangan orang lain terhadap saya. Ya, tapi diakui atau tidak, pandangan orang lain terhadapmu merubahmu, dan pandanganmu terhadap orang lain juga merubahmu. Jadi hidup ini ya saling mempengaruhi antar manusia. Mau tidak mau begitu rumusnya. Bahkan kalian punya pikiran anti manusia, anti sosial, dan lain sebagainya. Gagasan-gagasan itu kan kalian dapat dari lingkungan sekeliling kalian juga. Itu ya produknya orang lain juga sebelumnya. Ideologi itu ya sampai pada kalian dari orang lain juga. Seantisosial apapun kalian. Jadi dasarnya mengapa sih manusia itu memerlukan kebersamaan dengan yang lain, ya fitrahnya memang begitu. Kalau memang fitrahnya seperti ini, maka yang terbaik adalah ayo kita kelola kebersamaan itu. Jangan sampai kita abaikan, ndaklah saya ingin menyendiri saja, ndak mau saya kebersamaan itu, saya ingin menyendiri saja. Tapi kalau fitrah kita seperti ini, ya pada akhirnya tetap kita akan bersentuhan, berinteraksi dengan yang lain. Sementara kita tidak ngerti ilmunya karena kemarin menghindar terus. Kagetlah kita. Makanya di antara yang mengagetkan kita di era medsos ini, era digital ini, kan sekarang situasi sangat terbuka. Kita tahu banyak hal tentang orang lain yang kemarin tidak seterbuka ini. Makanya terus kita kaget, agak gagap hari ini, sering salah-salah. Nah, ini penting kita belajar kebersamaan. Kalau kemarin sih kebersamaan di dunia nyata lingkupnya lebih kecil. Sekarang kebersamaan di dunia digital, dunia maya yang itu lebih luas jangkauannya. Banyak orang yang belum mahir di sini sehingga sering muncul masalah dari ranah ini. Jadi kebersamaan itu karena dia fitrah, keniscayaan, penting untuk kita kaji, kita pelajari, dan kita jalankan secara positif. Jangan dihindar-hindari, nanti kita kaget sendiri, gagap. Baik.